Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sugi Haritati, SPD MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah anak dengan disabilitas masalah sosial. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM 211F10279 dari kelas A2. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tesum dengan materi konsep pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Saya akan membahas 3 poin pembahasan, yaitu yang pertama konsep masalah sosial, yang kedua tujuan pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial, dan yang ketiga yaitu manfaat pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Yang pertama, pengertian masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat dipastikan banyak permasalahan sosial, dampak dari perubahan atau perkembangan zaman dalam berbagai aspek. Permasalahan kegagalan adalah hal wajar dalam hidup, hanya saja setiap manusia menyikapi permasalahan sosial dengan pemikiran, perasaan, dan sikap yang berbeda. Pengertian permasalahan sosial secara umum. Permasalahan sosial atau masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan tetapi terjadi di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Permasalahan sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral atau berlawanan dengan hukum yang sifatnya dapat merusak individu atau suatu kelompok tertentu. Penyelesaian permasalahan sosial tidak mungkin ditelaah tanpa adanya pertimbangan ukuran-ukuran dari masyarakat mengenai apa yang dianggap buruk atau baik. Sedangkan pengertian permasalahan sosial menurut ahli, yang pertama yaitu menurut Surjono Sukanto, menilai suatu masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan suatu kelompok sosial. Yang kedua, menurut Vincent Parillo dalam Sutomo tahun 2013. Vincent Parillo dalam Sutomo menuturkan, pengertian permasalahan sosial merupakan suatu masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu, tetapi suatu kondisi dianggap sebagai masalah sosial, namun terjadi dalam waktu yang singkat dan menghilangkan bukan termasuk masalah sosial. Yang ketiga yaitu menurut Sutomo, pengertian masalah sosial menurut Sutomo merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian warga masyarakat. Yang keempat, Leslie berpendapat bahwa pengertian masalah sosial merupakan suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat, sehingga sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai, dan karena perlu penyelesaian untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Faktor yang bisa menjadi pencetus masalah sosial yaitu perkembangan masyarakat. Masalah tersebut semakin melebar dengan cepat karena adanya guncangan di dalam masyarakat atau suatu kelompok, sehingga terjadinya kekagetan budaya, cultural shock, dan kesenjangan budaya atau culture break, seperti budaya berpakaian barat dan timur yang mengakibatkan tren pakaian terbuka dan mini. Permasalahan sosial umumnya timbul karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, di mana dapat membahayakan kehidupan individu atau masyarakat sehingga menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial yang menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Kemudian, permasalahan sosial akan menimbulkan hubungan yang tidak baik antara unsur-unsur masyarakat, unsur-unsur kebudayaan, dan terjadi pula bentrok dan ketidaksesuaian sehingga hubungan antar sosial terganggu, yang mengakibatkan hancurnya kehidupan suatu kelompok. Contoh masalah yaitu bentrokan
orang Kalimantan dengan orang Madura. Faktor penyebab masalah sosial, yaitu ada faktor ekonomi yang biasa disebut juga sebagai faktor di mana ada suatu masyarakat atau individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Masalah ekonomi ini tidak lagi dipandang sebagai kekurangan dalam mencukupi kehidupan secara ekonomi, tetapi juga dalam pengaturan distribusi dan produksi yang mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa dan kemudian berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Contoh permasalahannya yaitu orang yang benar-benar miskin tidak mendapat bantuan, namun orang-orang yang lebih mampu mendapat bantuan karena adanya hubungan kekerabatan dengan pihak yang berwenang. Yang kedua, faktor sosial yang menjadi permasalahan ekonomi merupakan suatu keadaan. Faktor sosial yang menjadi permasalahan ekonomi merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat dan kemudian menjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok. Fenomena ini terjadi di hampir semua negara, termasuk di Indonesia. Kesenjangan sosial atau faktor sosial yang ada di Indonesia terlebih terlihat antara orang kaya, baik pejabat maupun pengusaha, dengan rakyat biasa. Biasanya, permasalahan faktor sosial ini menjadi penyebab terjadinya kesenjangan sosial, salah satunya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Faktor permasalahan selanjutnya yakni faktor budaya. Faktor budaya biasa disebabkan karena ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan masyarakat pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Contoh faktor budaya yang biasa terjadi di antaranya yaitu kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi gender, pernikahan dini, perceraian, hingga eksploitasi lingkungan. Dalam masalah tersebut, budaya sangat berperan dari faktor masalah sosial karena kebudayaan yang semakin berkembang justru menimbulkan peran terhadap masalah sosial. Munculnya berbagai budaya luar dianggap sebagai budaya baru yang ternyata menerabas dan membuat masyarakat berperilaku tidak disiplin dan menerapkan budaya yang tidak diharapkan masyarakat secara luas. Yang keempat yaitu faktor permasalahan sosial selanjutnya yakni faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Contoh masalah yang bersumber dari faktor psikologis ini biasanya yaitu adanya pemahaman mengenai penyimpangan dari ajaran agama yang jika diamati secara detail tidak masuk akal, dan munculnya raja-raja palsu, juga munculnya gerakan separatis anti pemerintah. Faktor permasalahan sosial yang lainnya yaitu faktor biologis. Faktor biologis merupakan masalah sosial yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian dengan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Contohnya yaitu faktor biologis yang terjadi di masa kini dan sangat relevan yakni terjadinya pandemi COVID-19. Faktor terakhir yakni adanya permasalahan sosial yang dipicu karena sebuah teknologi. Kemajuan teknologi dianggap menjadi hal yang luar biasa dan membantu banyak pekerjaan serta memudahkan beberapa kelompok masyarakat. Akan tetapi, tak serta-merta teknologi menguntungkan semua pihak. Kemudian teknologi ternyata bisa memicu adanya permasalahan sosial, terutama bagi yang hidupnya bergantung dengan hal-hal yang bersifat manual atau ketinggalan zaman. Contoh yang paling dekat saat ini
yaitu kemudahan memesan makanan atau berpergian menggunakan ojek online. Bagi masyarakat luas yang bekerja di perusahaan ojek online tentu akan dimudahkan dengan adanya teknologi ini. Akan tetapi, hal ini menjadi masalah bagi orang yang berprofesi sebagai menarik becak, ojek pangkalan, dan juga penjual makanan yang tidak bisa menggunakan teknologi termutakhir. Bentuk-bentuk masalah sosial. Yang pertama, permasalahan sosial yakni kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana terjadinya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung, juga kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Saat ini, masalah kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh beberapa negara. Masalah kemiskinan dalam bermasyarakat atau di ruang lingkup yang lebih luas kemudian menjadi masalah sosial karena mulai mewabah dan bertambah banyak. Saat ini masalah kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial di Indonesia. Saat ini, hasil survei menunjukkan bahwa ada kenaikan pengangguran di Indonesia mencapai 2,67% dari jumlah awal, yakni sekitar 28 juta orang atau sekitar mengalami kenaikan 9,77 juta orang. Dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT 7,07% karena dampak pandemi COVID-19, faktor pengangguran tersebut menjadi salah satu faktor kemiskinan pada permasalahan ekonomi. Karena masyarakat pada dasarnya membutuhkan alat pemenuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor internal merupakan orang dengan kategori miskin ini tidak berusaha mencari pekerjaan yang layak atau pendapatan dan tidak berusaha mengubah hidupnya keluar dari lingkungan kemiskinan. Sementara faktor eksternal salah satunya yaitu terjadinya perubahan struktur sosial, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Hingga saat ini memang tidak ada tindakan yang bisa langsung untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Terlebih jika masalah kemiskinan ini mendarah daging. Selain faktor pengangguran, faktor kemiskinan juga bisa terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. 2. Pengangguran. Masalah pengangguran ini juga termasuk ke dalam faktor ekonomi, yaitu terjadinya permasalahan sosial. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah lapangan pekerjaan yang kurang atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran hingga saat ini sering menjadi masalah utama dalam perekonomian. Hal ini karena masalah pengangguran menyebabkan munculnya kurangnya produktivitas, menurunnya pendapatan masyarakat, dan menyebabkan masalah kemiskinan secara global. Masalah pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga menjadi permasalahan sosial karena akan menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, kriminalitas. Istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris yaitu crime yang artinya kejahatan. Dalam permasalahan ekonomi, bukan tidak mungkin kriminalitas menjadi pemicu utamanya. Hal ini karena adanya berbagai tindakan yang sudah diatur menurut undang-undang yang masuk ke ranah kriminal. Beberapa tindakan yang termasuk unsur kriminalitas di dalam undang-undang mulai dari ucapan yang tidak sesuai, tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial, serta mengganggu keselamatan masyarakat baik secara ekonomi, politik, maupun psikologis. Sesuai dengan pandangan teori
faktor permasalahan sosial dan kekuatan-kekuatan sosial sebagai faktor penyebab munculnya kejahatan, kriminalitas berkembang karena teknologi dan meningkatkan pertumbuhan suatu negara. Permasalahan sosial di Indonesia yang juga masih terjadi adalah kriminalitas. Contohnya adalah masalah pengangguran, maka tindakan kriminal bisa terjadi. Contohnya mencuri atau menjamret demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terjadinya pembunuhan karena adanya kecemburuan dan kesenjangan sosial dan lain-lain sebagainya. Saat hal tersebut terjadi, pemerintah akan terus berupaya mengembangkan berbagai kualitas negara dan taraf keamanan. Akan tetapi, tingkat kejahatan juga semakin meningkat dengan kualitas perbuatan yang semakin berat. Bahkan kejahatan dapat menandingi kekuatan hukum yang berlaku. Terlebih pada masa modern seperti saat ini, adanya tingkah laku kriminalitas dianggap sebagai suatu bentuk kriminalitas sebab hal ini dirasa sudah membudaya dan sudah menjadi rahasia umum yang dapat ditebak. Misalnya praktek korupsi, uang pelicin, atau suap untuk mempercepat penyelesaian masalah, tanda bakti atau gratifikasi, dan lain sebagainya. Ada pula ketindakan kriminalitas yang diistilahkan yakni cybercrime atau sebuah perbuatan yang melanggar hukum karena dilakukan dengan perantara internet yang berbasis kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Karakteristik kejahatan dunia maya ini berbeda dengan kejahatan dunia nyata yang baik dari ruang lingkup pelaku, sifat, dan modus. Yang keempat, bentuk permasalahan sosial selanjutnya adalah terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, kemudian menjadi suatu perbedaan yang mencolok. Biasanya kesenjangan sosial terjadi di antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, pejabat dengan rakyat biasa. Faktor kesenjangan sosial umumnya terjadi karena adanya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Kesenjangan sosial juga menjadi permasalahan sosial sebab menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial yang bisa meledak menjadi konflik sosial. Di Indonesia sendiri telah terjadi berbagai macam konflik sosial. Contohnya konflik horizontal yang sebenarnya menjadi dasar akar permasalahan asalnya adalah adanya kesenjangan sosial yang berimplikasi menimbun kecemburuan sosial. Masalah sosial ini lebih pada permasalahan sosial ekonomi secara umum. Pada satu sisi, ada kelompok masyarakat yang hidup mewah dan berkecukupan, namun di sisi lain ada masyarakat yang hidup kekurangan dan mengalami segala keterbatasan ekonomi. Hal ini menjadi masalah ketika ada kemudahan akses bagi masyarakat yang berkecukupan dibandingkan masyarakat yang pas-pasan. Beberapa konflik sosial yang terjadi di Indonesia juga terjadi karena adanya sentimental suku, agama, penduduk asli dan pendatang, dan lain sebagainya. Dari masalah sosial ini, akibatnya muncul konflik terbuka yang memberikan dampak pada relasi sosial sehingga memunculkan stigma, prasangka-prasangka, dan sentimental yang berujung kecemburuan sosial. Permasalahan kesenjangan sosial ini terjadi di Indonesia, misalnya antara kemudahan akses yang didapat oleh orang kaya dan juga kesulitan akses untuk orang miskin. Hal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan juga pengaruh letak geografis dan faktor demografis masyarakat. Yang kelima yaitu penyakit, pandemi, dan endemi. Penyakit bisa menimbulkan terjadinya permasalahan sosial. Faktor ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, yaitu munculnya pandemi COVID-19 membuat berbagai masalah sosial yang baru
berdampak pada masalah ekonomi, kriminalitas, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, permasalahan sosial yang berasal dari munculnya penyakit baik pandemi maupun endemi ini menjadi berbagai fasilitas kesehatan kurang bisa diakses karena adanya berbagai kebatasan, sehingga akhirnya banyak masyarakat yang tidak tertolong. Terjadi pula masalah kekurangan pangan karena banyak lapangan pekerja yang ditutup karena berbagai aturan pembatasan. Warung-warung kecil yang juga kekurangan pelanggan dan masih banyak warung-warung yang juga kekurangan pelanggan dan masih banyak lagi terjadi karena adanya wabah penyakit menular. Permasalahan sosial yang sangat relevan di tahun ini adalah terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebabkan berbagai dampak bagi masyarakat, mulai dari masalah ekonomi, pengangguran, pendidikan, masalah sosial, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada kenakalan remaja yang juga termasuk permasalahan sosial karena sebagai bentuk pengabaian sosial yang akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Kenakalan remaja bisa meliputi semua perilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat yang berlaku, terjadinya pelanggaran baik secara budaya maupun hukum pidana. Biasanya, kasus kenakalan remaja diantaranya adalah kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, balap liar, dan lain sebagainya. Pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat sebagai kuantitas karena dianggap bukan sebagai kasus pelanggaran hukum. Sementara itu, kasus seks pranikah di kalangan remaja, aborsi, dan lain sebagainya dianggap perilaku menyimpang karena melanggar norma-norma masyarakat. Kasus kenakalan remaja biasanya disebabkan karena belum matangnya emosi remaja yang ditandai dengan penilaian situasi kritis terhadap kepercayaan diri dan kemampuan diri sendiri dalam mengambil sikap, bertindak, dan lain sebagainya. Kasus kenakalan remaja yang menjadi permasalahan sosial ini dianggap sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan. Beberapa remaja yang gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang sudah dimiliki remaja lain seusianya selama masa perkembangan. Yang ketujuh, terjadinya pendidikan yang tidak merata memicu terjadinya permasalahan sosial karena menjadi salah satu dampak negatif bagi bangsa. Kurang meratanya pendidikan bisa memicu kebodohan secara global. Contohnya, saat ini masyarakat Indonesia bisa dibilang masih terbelenggu kebodohan. Menurut survei, karena dirasa masih memiliki kualitas SDM rendah. Selain itu, kurang meratanya pendidikan di Indonesia juga menjadi penyebab mengapa kualitas SDM di Indonesia masih rendah. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang kurang mampu dan terisolasi secara geografis sehingga tidak dapat menjangkau pendidikan dan kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang layak. Tidak bisa dipungkiri, maju atau tidaknya sebuah negara ditentukan dengan kualitas pendidikan dan kualitas SDM. Jika sebuah negara ingin maju, maka harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Poin kedua yaitu tujuan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas sosial. Anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan anak pada umumnya untuk mendapatkan pendidikan. Sayangnya, ketersediaan pendidikan yang memadai untuk anak berkebutuhan khusus tidak memadai dan adil. Karena penyelenggaraan sekolah luar biasa hanya ada di kota besar. Pendidikan inklusi hadir sebagai salah satu solusi alternatif pemecahan masalah sosial anak berkebutuhan khusus. Tujuan dari mendirikan sekolah inklusi adalah untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh sikap eksklusif. Sekolah inklusi juga memberikan kesempatan anak untuk berkebutuhan khusus dan kurang mampu untuk lulus pendidikan. Permasalahan anak penyandang disabilitas akan terus meningkat seiring meningkatnya tekanan dari lingkungan sosial. Anak penyandang disabilitas terus mengalami
keterbatasan karena ada yang salah dengan cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus, termasuk anak penyandang disabilitas. Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Tujuan pendidikan inklusi ada dua macam, yakni memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada sebuah peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Yang poin ketiga yaitu manfaat pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Yang pertama, hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik reguler lainnya di kelas. Yang kedua, berbagai fasilitas untuk belajar dan mengembangkan diri terlepas dari keterbatasannya. Yang ketiga yaitu mendorong untuk lebih percaya diri. Yang keempat, kesempatan untuk belajar dan menjalin persahabatan bersama teman sebaya. Sekian presentasi dari saya. Sekian penyampaian materi resum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.